Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan ya secara sekilas ya mengenai etika penelitian ya. What and why? What is research ethics ya? Why is it important? Jadi ya kita coba lihat ya, apa sih etika penelitian itu dan mengapa itu menjadi penting ya. Nah, tapi sebelumnya ya, saya mau coba kasih lihat dulu ya. Ini contoh berita ya, tahun 2023 ya, tahun lalu ya. Judulnya korban mutilasi yang dimasak adalah mahasiswa UMY bernama RTA ya. Nah, ini kenapa ya? Jadi ini adalah mahasiswa UMY yang pada saat itu dia sedang meneliti tentang LGBT ya. Dan kemudian terjadilah kasus pembunuhan ya yang ditenggarai karena penelitiannya ini melibatkan komunitas LGBT ya yang mungkin tersinggung ataupun apapun gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya peran dari uh, komite etik ya pada saat dia sedang melakukan penelitian, ya, seseorang melakukan penelitian, apakah itu ada risikonya? Ya, nah, itu harus dinilai, ya, harus dinilai. Kemudian contoh kasus yang kedua, misalnya ini ya, Profesor UNY ya meminta maaf setelah dituding melakukan plagiarisme. Nah, ini juga adalah masalah klasik ya, plagiarisme yang terjadi di dalam ranah publikasi akademik ya. Ini juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika ya. Kalau ini terkait dengan etika publikasinya ya. Next, tidak hanya dari Indonesia ya, ini contoh dari luar negeri ya. Alcohol researchers ya, fake data in animal studies. Jadi dia peneliti ya, apa nih, neuroscientist ya, berarti neuroscientist who studies alcohol and stress fake data into published studies ya. Jadi dia melakukan pemalsuan data ya dalam dua publikasi ya, penelitian and two grant application submitted to the National Institute of Health ya, menurut pemerintah Amerika Serikat ya. Nah, ini juga tentu ada proses pemalsuannya adalah pelanggaran etika penelitian ya. Dalam hal ini tentu pada saat prosesnya ya. Nah, why do these things happen ya? Ada, kalau dari saya bilang ada dua ya mengapa dapat terjadi. Yang pertama itu adalah memang deliberation, artinya memang seperti itu tuh udah paham itu sebenarnya dia melakukan pelanggaran etika ya, tapi dia butuh untuk ya tadi lah katakanlah seperti pemalsuan data, dia harus mempublikasikan ya dalam waktu yang singkat ini karena dia sudah dapat sponsornya, dananya ya, tapi ternyata mungkin hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, kemudian dia memalsukan datanya ya, melakukan rekayasa datanya ya. Kemudian publiskan. Nah, itu kan berbahaya sebenarnya ya bagi kemudian untuk penelitian-penelitian selanjutnya ya yang merujuk dari hasil penelitian dia gitu kan ya. Karena bisa berbahaya gitu ya. Uh, yang kedua ya yang mengapa terjadi ini kalau mungkin saya bilang di Indonesia nih banyak terjadi itu adalah ignorance atau negligence, artinya mungkin uh, mereka orang yang melanggar etika itu dia tidak paham ya bahwa itu sebenarnya adalah suatu bentuk pelanggaran etika ya. Nah, makanya perihal ignorance ataupun negligence ini perlu kita berikan wawasan, perlu kita kemudian membaca banyak ya. Kita selaku sivitas akademik harus mulai membuka wawasan kita terkait dengan etika penelitian ini ya, supaya kita tidak jangan sampai terjerumus ya melakukan plagiasi ya, melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ya dalam etika akademik penelitian. Nah, ethics is important ya. Yet we continue to experience ethical problems ya in our research ya. Jadi etika itu kita paham itu penting, tapi kita masih terus mengalami berbagai masalah permasalahan etikal ya di dalam penelitian kita ya, jelas ya. Dari awal sampai akhir kita melakukan penelitian itu ada etika yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, in fact, research ethics is seldomly mentioned in research papers ya. Pada kenyataannya jarang sekali ya di dalam paper-paper yang diterbitkan itu kemudian harus dicantumkan etika perihal pemenuhan etikanya ya.
While it was mentioned in the articles, the comprehensiveness varies widely. Kalaupun disebutkan di dalam artikel, comprehensiveness-nya itu sangat beragam ya, penjelasannya ya terkait dengan pemenuhan etikanya. Nah, di Indonesia sendiri ya, research ethics has been long neglected ya. Jadi di Indonesia sendiri sudah cukup lama diabaikan ya, makanya perlu kita back to this pedoman lah ya terkait dengan etika ya. With growing ethical awareness ya comes a call for a more reflective ethics related conversations ya. Ini menurut Stommel and Derrich 2021. Ini kalau dari sejarahnya ya, kita bisa melihat pada eksperimen Little Albert yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Psychology in 1920 ya. Jadi ini ya di tahun 1920 nih ya, ada Little Albert pengujian yang melibatkan melibatkan manusia ya. Dalam hal ini adalah baby ya. Seorang balita ya, Albert ya. Dia itu pada awalnya ya bayi ini harapkan. Jadi penelitian ini melihat bagaimana pengaruh-pengaruh eksternal ya terhadap emosi seorang gitu ya. Albert ya, dia dihadapkan pada tikus putih ya. Tikus putih selayaknya baby biasa ya, dia kan biasa aja ya dengan tikus putih itu ya. Nggak nangis ya, cuma paling ya lihat-lihat aja. Mungkin bahkan dia berani menyentuhnya gitu ya. Tapi kemudian ya di kesempatan lain ya, Albert ini ketika didekatkan dengan tikus putih diberikan suara yang mengagetkan ya. Karena suara mengagetkan ini Little Albert menangis ya kan, nangis. Demikian seterusnya ya kepada yang B2 ya. Kemudian setiap tikus putih itu datang, Little Albert sudah dalam mungkin kesadarannya ya mengasosiasikan tikus putih itu dengan suara yang mengagetkan itu, sehingga dia selalu menangis melihat tikus putih. Nah, ini adalah contoh bagaimana mungkin itu ada findings dari penelitian itu berguna, gitu kan ya. Tapi ada pelanggaran ya terhadap etika si Albert ini ya, terhadap Albert ini karena sudah menyebabkan trauma pada si Albert, gitu kan ya. Nah, jadi memang pra 1970-an ya, itu kita sering banyak penelitian yang melibatkan manusia yang tidak memberikan perlindungan kepada partisipan manusia tersebut ya. Only in the early 1970s ya, we started to study issues surrounding the protection of human participants in research ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh yang lainnya ya. Now, what is research ethics? Ethics is a branch of philosophy that deals with the conduct of peoples. Ya, jadi etika itu adalah cabang dari ilmu filsafat yang berkenaan dengan perilaku manusia and guides the norms or standards of behavior of people and relationships with each others. Ya, dan yang memandu ya norma-norma maupun standar perilaku sosial ya antara manusia dan hubungannya dengan orang lain. Ya, it refers to an ethos ya. Our way of life ya, social norms for conduct that distinguish between acceptable and unacceptable behavior ya, yang mana yang perilaku dapat diterima dan tidak dapat diterima. Research ethics ya, menurut Adhikari 2020 ya, are the sets of ethical guidelines that guides us on how scientific research should be conducted and disseminated. Jadi itu adalah ya seperangkat pedoman ya, panduan etikal ya yang memandu peneliti ya, bagaimana dia melakukan penelitian itu, sebaiknya yang melakukan penelitian itu dan mendiseminasikannya ya. It governs the standards of conduct for scientific researchers ya, and serve as the guideline for responsibly conducting the research ya. Now, the dimension of research ethics kalau saya boleh simpulkan ya, ada 3 dimensi utama, yaitu terkait dengan research subject,
research process, dan research publication. Ya. Research subject ya tentu terkait dengan si partisipan dari penelitian itu. Hampir semua penelitian itu melibatkan partisipan, ya kan? Kita membutuhkan data. Data itu tentu datangnya dari memang mereka yang sudah mengalaminya, ya kan? Ataupun mereka yang memang kita butuhkan persepsinya, pendapatnya, ya, pengalamannya, pengetahuan mereka, ya. Either itu in qualitative research maupun quantitative research seperti questionnaire survey, pasti butuh partisipan, human participants, ya kan? Nah, untuk itu mereka partisipannya adalah research subjeknya, ya kan? Nah, kita harus memiliki beberapa isu ya ataupun prinsip ya yang harus kita kedepankan ya. Misalnya terkait dengan confidentiality ya, bagaimana kita memastikan menjaga kerahasiaan dari responden, profil responden yang kita lakukan gitu ya, yang kita ambil ya. Kemudian voluntary ya, bagaimana kita memastikan bahwa penelitian kita ini sifatnya mereka itu responden itu volunteer ya, sukarela mereka untuk ini ya, artinya mereka mau kapanpun mereka bisa menolak untuk terlibat sebagai responden penelitian ya. Informed consent ya, jadi ada persetujuan ya dari responden bahwa mereka memang bersedia ikut terlibat sebagai partisipan ya. Non maleficence ya, tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk yang akan merugikan si partisipan ya. Anonymity ya, bagaimana dalam ininya nanti kita akan buat secara anonymous ya. Kemudian mutual respect ya, antara responden dengan peneliti saling menghargai ya, menghormati ya batasan-batasan mereka sendiri ya. Misalnya jangan sampai penelitian terkait PSK ya, kemudian peneliti ini merendahkan kaum atau para wanita pekerja seks gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian safety and advocacy ya, bagaimana kita menjamin keselamatan ya, keamanan ya, vulnerable groups ya. Nah, ini bagaimana kita kan memang beberapa penelitian yang sifatnya sensitif mungkin ya, akan terkait dengan vulnerable groups ya, kelompok-kelompok yang rentan misalnya terhadap anak-anak lah, terhadap orang yang tua yang udah rentan lah ya, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah vulnerable groups yang mungkin membutuhkan perhatian khusus ya. Kemudian ya terkait research proses ya, misalnya ini terkait dengan isu trustworthiness or integrity ya, kemudian accountability ya, fairness, bagaimana kita melaksanakan penelitian kita secara fair ya, academic freedom ya, terkait dengan ya kita memang objektif ya ketika melakukan penelitian itu gitu ya. Fabrication and falsification, bagaimana kita menghadapi mungkin ternyata temuan kita negatif findings ya, artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ya jangan sampai dilakukan rekayasa data ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan research publications ya, misalnya isu-isu terkait dengan plagiarism ya, dual submission ya, misalnya kita udah menulis, kita mau submit kan ke artikel ke jurnal, tapi lama ya, kemudian kita submit lagi ke jurnal yang lain. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi ketika seseorang mensubmit ke jurnal itu ada tanggung jawabnya bahwa dia hanya mensubmit di satu jurnal tersebut. Kalau memang mau katakanlah lama ini udah 1 tahun kok nggak ada prosesnya, ditarik dulu, withdraw your submission gitu ya, berikan inform secara tertulis ya ke pihak jurnal bahwa kamu akan menarik withdraw your article submission ya. Kemudian terkait dengan publication ethics ya, etika publikasinya ya, yang tadi lah mencakup plagiarism dan sebagainya ya, bahkan terkait dengan status kepengarangan gitu ya. Sponsorship ya, financial issues ya, nah ini terkait juga dengan conflict of interest-nya ya, harus diperjelas gitu ya. Now, why research ethics ya important ya? Tentu as a measure of validity and data quality ya.
Kemudian in considering responsibility of the researchers to the participant, ya, bahwa ada loh tanggung jawab dari peneliti terhadap research subject-nya, ya. Secara umum, ya, mengapa penting research subject itu adalah as a protection for the participants. Jadi melindungi research subject-nya, ya, seperti tadi lah, Little Albert, ya kan. Kemudian selain untuk melindungi participants, ya, pemenuhan etika penelitian ini juga penting untuk melindungi si researcher, ya, si peneliti, ya. Misalnya saya punya penelitian terkait dengan proyek konstruksi, ya, proyek konstruksi yang masih dalam tahap pelaksanaan. Kita tahu bahwa ternyata kan si peneliti ini saya harus mencari datanya, ya, ke proyeknya, ke site-nya. Nah, kita tahu project site is very dangerous, misalnya kan, ya, banyak lubang lah, bisa banyak falls, ya, barang-barang jatuh dari atas gitu kan, ya. Nah, ini tentu dengan ada pemenuhan etika, ya, kita akan sudah memetakan potensi resiko si peneliti ketika dia sedang mengambil data, gitu ya. Ataupun tadi yang terkait dengan kasus pembunuhan, ya, kepada mahasiswa, ya, yang UN, ya, kalau nggak salah tadi, ya, dibunuh karena dia meneliti terkait suatu kaum tertentu, gitu kan, ya. Nah, itu juga kalau dibaca sudah memenuhi ada etika penelitian, ya, pasti akan ada resikonya pemetaan. Dari tahu kita resikonya, kita kemudian dapat melakukan atau mencari langkah-langkah strategi untuk memitigasi ataupun meminimalkan resiko tersebut, gitu ya. Kemudian protection of research, ya. Jadi melindungi penelitian itu sendiri atau melindungi hasil dari penelitian itu sendiri, ya. Biasanya di sini misalnya dalam etika penelitian itu sudah ditulis bahwa data itu akan disimpan selama 5 tahun, gitu ya, sebelum nanti mungkin bisa dilenyapkan atau di hal-hal lainnya, gitu ya. Nah, ini adalah protection of the research, ya, maksudnya. Kalau menurut McNeil et al. 2021, ya, academic researchers affirm the positive role of the ethics process in providing candidates with a process through which to clarify design and methodologies. Mengapa demikian? Karena biasanya pemenuhan etika penelitian ini itu dilakukan pada tahap sebelum dilakukan benar-benar actual data collection, ya. Jadi pada tahap research designs, ya, and research methods ini dikembangkan, bersama dengan itu pula research ethics benar-benar dikembangkan, ya, dipastikan terpenuhi, ya, sehingga itu akan membantu bagi banyak peneliti, ya, itu membantu, ya, proses memikirkan etika ini membantu mereka dalam menyusun research design dan metode secara lebih baik, ya. It is also instructive that the ethics process is seen as being useful as it assists graduate researchers in clarifying the scope of a research project, ya, and developing a method, ya, a methodology. Principles and issues, ya, prinsipal dari etika penelitian ini secara umum ada 4, ya. Merit and integrity, ya, kita melakukan penelitian itu ada manfaat dan integritasnya, justice, adil, ya, beneficence, ya, dan respect, mutual respects. Sedangkan isunya yang ini kemudian harus kita benar-benar review itu adalah terkait dengan potensi resiko dari penelitian itu yang mungkin terjadi. Apa sih sebenarnya actual benefits-nya, ya, bagi keilmuan, ya, tentu saja, ya. Kemudian apakah sudah ada consent yang diperlukan. Nah, kalau misalnya untuk penelitian desktop study bagaimana? Tentu penelitian desktop study yang hanya membutuhkan bahan data sekunder, ya, misalnya hanya kajian literatur review, ya, itu dia tidak perlu consent, ya. Tapi consent ini adalah diperlukan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya membutuhkan data primer, ya, dari either itu survei, either itu wawancara, ya, observasi, FGD, dan lain sebagainya.
Nah, sebagai simpulan ya, points to highlight, good research is conducted with a clear planning process and good design and compliance with ethical standards. Jadi penelitian yang baik itu tidak hanya sekedar proses perencanaannya yang memang jelas ya, desain penelitian yang bagus, tapi juga dia harus memenuhi standar etika penelitian ya. Ethical issues are essential for researchers ya, for research both in its relations to the research subject and the researchers ya. Jadi isu-isu etika ini penting ya bagi penelitian, tidak hanya untuk subjek penelitian kita ya partisipan, tapi juga si penelitinya sendiri ya. Problems related to ethical issues ya often arise as a result of lacks of understanding. Ya, ini yang tadi saya bilang ya. Mungkin besar kita karena ignorance atau negligence ya. Kita tidak aware bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu mungkin tidak memenuhi etika penelitian ya. Nah, there is a need for a research ethics committee in each university or institute ya. Research Ethics Committee ya, ataupun bisa disebut juga IRB ya, Institutional Review Board ya. Ini review whether the research is ethical enough or not to protect the rights, dignity, and welfare of the respondents. Ya. All members of the Research Ethics Committees are required to undergo training. Ya. Tentu sebelum dia bisa dapat memetakan resiko atau mengatakan bahwa penelitian ini tidak memenuhi etika, dia harus memiliki pengetahuan terkait dengan etika itu terlebih dahulu. Ya. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri.